Kalau tidak juga mau tobat, maka wajib dihukum mati. Surat Al-Anfal 38. Kalau orang hafal Quran 30 juz, tetapi dia tidak dapat manfaat dari hafalannya, ia bodoh juga. Nggak mau disentil balik tapi sentil duluan. Ntar giliran disentil balik merasa paling tersakiti, playing victim. Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Liata Official. Kembali lagi kita akan mereaction video-video TikTok. Pada video kali ini lumayan random, jadi tanpa basa-basi kita langsung aja ke video-videonya. Saya dengerin lagu rohani, itu saya ngerasa tenang gitu loh. Saya dengerin lagu rohani. Terus dengan apakan ku balas itu doa, itu lagu yang pertama kali saya dengar gitu. Terus saya dengerin lagu rohani, terus saya bilang, itu berjalan waktu saya cari Tuhan, terus cari Tuhan, saya nggak dapetin. Akhirnya saya sholat tahajud. Saya berdoa. Saya bilang kayak gini, ya Allah, aku tahu pasti Allah mengenal aku. Aku adalah anak atau mungkin hambamu yang kau ciptakan. Aku nggak tahu kau menganggap aku apa ya Allah. Tapi saat ini aku mohon kepadamu ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, kau tunjukkan siapa Yesus itu sebenarnya. Saya minta, saya sholat tahajud. Saya doa, mau tidur. Saya doa lagi, sekali lagi. Saya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, coba tunjukkan siapa Yesus itu. Ya, kesaksian seorang itu beda-beda ya. Dan setahu saya banyak orang yang mengalami pertobatan hanya karena mendengar lagu rohani. Jadi bukan karena ada iming-iming dari orang Kristen yang memberikan mereka tawaran, tapi karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Orang yang keluar dari agama Islam itu murtad, wajib disuruh taubat 3 kali. Taubat kau, taubat kau, taubat kau, taubat kau. Kalau tidak juga mau taubat, maka wajib dihukum Mati. Surat Al-Anfal 38. Qul, katakan, lillazina kafaru, orang-orang yang murtad, in yantahu, kalau mereka berhenti, yughfar lahum, Allah mengampuni mereka. Ma qad salaf, yang sudah lalu-lalu itu diampunkan Allah. Tapi kalau dia tidak, maka dihukum mati. Ngeri juga ya kalau di agama Islam ya. Ya kalau saya bandingkan ya, kalau di Kristen nggak ada aturan seperti itu. Jadi kalau memang dia pindah agama ya udah, memang bukan dia bukan pilihan Tuhan untuk diselamatkan. Ya itulah, memang beda agama ya beda aturan. Tapi ya bagi saya ini termasuk hal yang ngeri. Tapi saya nggak tahu apakah ajaran ini betul-betul diaminin oleh semua umat Islam, oleh semua, kan di Islam kan ada alirannya gitu. Tapi kembali lagi lah, kalian bisa berkomentar tentang hal ini. Kalau memang ini benar ya, gimana lagi? Jadi orang bodoh itu punya ilmu banyak, tapi ilmunya cuma hafalan. Kalau begitu gimana? Apa kabar kalau orang hafal Quran 30 juz, tetapi dia tidak dapat manfaat dari hafalannya, ia bodoh juga. Yang selama ini kita bangga kalau orang sudah menghafal. Coba kalian kan senang kalau anak kalian sudah hafal juz amal, di tes ini hafal, di tes itu hafal. Tapi ketika disuruh implementasi dalam hidup nggak ngerti. Buat apa ilmu yang semacam itu? Seperti kita punya sawah nggak dicangkul, tidak pernah panen. Buat apa kita punya sawah kalau nggak pernah panen? Jadi orang bodoh itu, kata tabi'in Wahab bin Munabi, bisa jadi punya ilmu, tapi ilmunya tidak menolong dirinya sendiri. Bahkan ilmu yang orang lain kasih, bagi dia tidak berguna, kan dia sudah merasa tahu. Bagaimana caranya terkendaraan? Dia punya bukunya. 1, hidupkan mobil. Ya ini kan orang Islam sendiri yang menilai ya, jadi bukan orang Kristen yang menilai. Kalau bagi dia ini adalah hal benar, ya it's okay aja kita sebagai pendengar. Tapi bagi saya Bapak ini termasuk orang jujur, tapi perlu hati-hati juga. Aduh Pak, sekarang gini deh, saya tanya sama Bapak ya, kalau Qur'annya itu nggak diterjemahkan, apa Bapak ngerti isinya apa? Surah-surah ya kan, contoh Al-Fatihah ya, Al-Ikhlas, An-Nas, Bapak kalau misalkan nggak diterjemahkan, ngerti nggak? Ngerti nggak itu isinya apa? Kan tentu tidak ya. Atau jangan-jangan Bapak selama ini cuman menghafal doang ya?
menghafal doang tapi nggak tahu isi artinya. Aduh, pantesan tetap stay di situ karena nggak ngerti isinya. Aduh, kasihan si bapak. Ya, ingat ya Pak, orang tidak akan tahu isi Al-Quran apa, isi surah-surah itu apa kalau tidak diterjemahkan. Jadi jangan sembarangan ngatain orang Kristen umat terjemahan, ya. Karena orang Islam pun juga Qurannya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, baru orang memahami. Oh, Al-Fatihah itu artinya. Oh, Al-Ikhlas itu artinya. Oh, Anas itu artinya. Oh, ayat kursi itu artinya. Begitu, Pak. Ya, paham ya? Terima kasih. Gini ya, kan Bapak ini kan mengatai orang Kristen ya, umat terjemahan jadi ngakak jadi gitu. Ya, contohnya ya Alkitab. Ini saya pernah bahas di video-video sebelumnya juga. Alkitab itu kan dari bahasa Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Nah, kalau sekarang kita pembaca orang Indonesia, ya kalau nggak diterjemahkan ke bahasa kita, ya gimana kita mau pahami? Tujuan kita membaca Alkitab itu untuk memahami, mendalami. Makanya nanti seperti kalau sekolah teologi, bahkan ada juga orang-orang awam, ya mereka juga belajar kok bahasa Yunani, bahasa Ibrani, atau bahasa asli Alkitab. Jadi bukan berarti itu hal yang seolah-olah merubah Alkitab, enggak. Ya, itulah, ini yang komentar begini ya, tahulah, kalian tahu sendiri siapa yang berkomentar seperti ini. Aduh, si ibu malah setuju lagi kalau Alkitab itu lain kata dari Al-Quran. Terus bilang dong Bible. Bu, mohon maaf, Bible itu bahasa Inggris. Ya, Bible itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kan tidak digunakan di Indonesia. Ya Bu ya. Nah, jadi saya selalu bilang, beda negara, beda bahasa, tapi tetap artinya sama. Ya, udah ya Bu ya, ini hari pertama bulan Ramadan. Semoga Ibu lancar puasanya. Ya, dikurang-kurangin begininya biar pahalanya juga nggak berkurang ya. Karena kalau bulan Ramadan itu bukan puasa minum dan puasa makan aja, tapi hati harus dijaga, perkataan harus dijaga, penglihatan harus dijaga, semuanya harus dijaga. Agar apa? Agar pahalanya tidak berkurang buat Ibu. Ya Bu ya, mohon maaf Bu, bukannya saya mau menggurui, tapi hanya mengingatkan sesama manusia harus saling mengingatkan ya Bu ya. Jadi semoga bulan Ramadan tahun ini Ibu lancar dari hari pertama sampai hari terakhir ya. Ingat, kejarlah pahala, jauhilah dosa. Sehat selalu Ibu sekeluarga. Ya, lagi-lagi ya, komentar-komentar mereka itu aneh-aneh. Sekali lagi kalian pasti tahu siapa yang berkomentar seperti ini. By the way, ini video dari akunnya Ibu Amanda. Jadi namanya ini Amanda Ruth. Kalian bisa cari aja di TikTok Amanda Ruth. Banyak dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ya orang-orang sebelah yang tidak seiman dengan kita. Dia ini sebenarnya salah satu murtadin. Ya sekali lagi ya, walaupun saya tahu banyak di antara kalian yang pernah bilang jangan sebut murtadin, tapi saya berani bicara seperti ini karena mereka menyebut mereka diri sebagai murtadin, walaupun itu memang dari sisi agama Islam atau dari agama lama mereka disebut sebagai murtadin. Jadi bukan berarti merendahkan mereka atau memberikan ya hinaan bagi mereka, bukan. Jadi saya sekali lagi menyebut hal ini ya karena mereka juga mengkonfirmasi hal tersebut. Jadi ini dipandang dari sudut pandang sebelah. Oke, kita next lagi. Selamat sore buat Feroza. Saran nih buat kamu, belajar lagi ya lakum dinukum waliyadin itu apa, terus rahmatan lil alamin itu apa, terus toleransi itu apa. Karena nanti kalau ada yang sentil kamu balik, kamu kepanasan, yang ada kamu demo di Bundaran HI. Biasanya kan gitu, ya kan? Nanti rame-rame naik truk pakai toa, ya kan? Bawa bendera, nggak mau disentil balik tapi sentil duluan. Ntar giliran disentil balik merasa paling tersakiti, playing victim. Gimana sih, nggak asik udah 2025, jangan kayak gini napa? Emang bukan saudara seiman ya kan, kamu sama Oten ya kan, emang nggak saudara seiman. Tapi kan sama-sama manusia, emang nggak bisa saudara semanusia? Kamu kalau misalkan suatu saat lagi kena musibah, ya amit-amit bukannya nyumpain, terus yang bisa bantuin kamu cuma Oten gimana? Yang kamu bilang tuh hanya Oten yang petit yang kayu jemuran.
Kalau cuma mereka yang bisa bantuin kamu gimana? Apa nggak malu? Hah? Kalau misalkan benci sesuatu jangan diunjukin banget, karena suatu saat nanti mereka yang bisa bantu, kan kamu juga yang malu, ya. Jadi belajar lagi tuh, lakum dinukum waliyadin, ya, toleransi, ya, hablum minanas, tetap menjaga silaturahmi sekalipun beda akidah, oke? Jujur aja itu benar loh. Jadi kalau seandainya mereka itu ngata-ngatain tentang agama Kristen di media sosial, bilang seperti inilah tiang jemuran, tiang kayu jemuran lah, mereka ngata-ngatain Tuhan Yesus, ya coba kalau dibalik, siapa yang nggak ngamuk? Apakah mereka nggak ngamuk? Ya buktinya ya tadi ibu ini membuktikan bahwa itu banyak juga yang ngamuk. Jadi itu sebenarnya mereka memberikan ukuran kepada orang lain, tapi ukuran yang sama mereka tidak mau diberlakukan untuk diri mereka. Nah ini ciri-ciri orang Farisi zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus. Mereka suka menghakimi orang lain, tapi untuk diri mereka penghakiman itu nggak berlaku. Ya gitulah, biarlah itu jadi urusan mereka. Aku cuma mau tanya, apa boleh agama yang datang duluan tidak mau diluruskan sama agama yang diutus terakhir untuk meluruskan sebagian kekeliruannya? Mohon maaf, aku juga cuma mau tanya, apa masuk akal agama yang berdoa setiap hari meminta ditunjuki jalan yang lurus mau meluruskan sang jalan yang lurus dan sang kebenaran sejati? Karena hanya Tuhan Yesus yang berfirman dengan tegas bahwa dialah sang jalan dan sang kebenaran yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6 dan juga Wahyu 3 ayat 14. Jadi kami sudah ada di jalan yang lurus di dalam kebenaran sejati. Untuk apa lagi diluruskan? Bukankah seharusnya yang perlu diluruskan itu adalah orang-orang yang berdoa meminta jalan yang lurus agar datang kepada sang jalan dan sang kebenaran yaitu Tuhan Yesus? Terima kasih. Menurut saya ini bukan soal masalah ajarannya dulu gitu. Kalau memang agamamu ada di kemudian hari, ngapain agamamu itu berurusan dengan agama lain gitu lah, ngapain urusin dengan agama lain? Atau mungkin agamamu datang hanya untuk ngurusin agama lain gitu. Mending fokus sama agamamu sendiri, dalami agamamu sendiri, perdalam ilmu agamanya gitu loh. Ya susah lah kalau dibilangin orang kayak gini-gini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, setelah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku, persembahan hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sepakaianmu seumur hidupku. Welcome semuanya, tinggal sini. Ya dia dengarkan sampai selesai juga ya. Aku dulunya penganiaya orang Kristen, tapi Tuhan menempatkan diri kepadaku dalam perjalanan ke Damsyik yang mengubah hidupku. Siapakah aku? Saulus atau Paulus? Siapakah aku? Aku adalah seorang pemimpin besar, pernah membelah laut dan menerima 10 perintah Tuhan. Musa. Aku adalah seorang nabi yang ditelan ikan besar selama 3 hari. Siapakah aku? Yunus. Aku seorang raja yang sangat bijaksana. Aku meminta hikmat kepada Tuhan daripada betul. Siapakah aku? Aku pernah berjalan di atas air tetapi mulai tenggelam karena kurang percaya. Bagus juga ya ide seperti ini ya. Bagusnya bukan hanya untuk sekolah minggu dibuat yang begini-begini. Karena belum tentu juga loh orang-orang dewasa itu ada yang paham. Maksudnya jemaat-jemaat umum ya, bukan berarti semua. Tapi ada juga orang-orang yang memang ya mengabaikan pelajaran-pelajaran seperti ini dalam Alkitab. Jadi saya rasa bagus kalau yang gini-gini. Apalagi kalau mendadak ya tiba-tiba nanti kakak, pak, bu, apa ini. Ya, gitu. Jadi kasih pertanyaan secara random. Mereka bisa jawab nggak? Gitu. Nggak merayakan. Terus ngantri di depan rumah orang,
Ah, kongsi facai, nerima angpau, apa namanya? Anda kira kalau kita merayakan Imlek kita emang ngapain? Hah? Sama aja kayak Lebaran. Kita ke rumah orang, ya, ke rumah saudara-saudara kita, silaturahmi, ya, kumpul-kumpul, makan bareng, kyonghi sambil terima angpau atau memberi angpau yang sudah menikah. Nah itu kan kalian lakukan yang sama. Hah? Ngucapin kongsi facai, selamat hari raya Imlek, terima angpau, terima kasih, ya kan? Anda aja mau mengucapkan selamat hari raya Imlek atau kongsi facai, sedangkan Natal nggak berani. Sedangkan Natal nggak berani ngucapin karena katanya apa? Kalau saya mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas, itu katanya mengakui kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau mengakui kelahirannya Yesus berarti Anda percaya sama Yesus, begitu kan? Nah, tapi kenapa giliran Imlek mengucapkan aja mau loh? Kongsi facai, makasih ya angpaunya. Terus Anda bilang sudah pasti halal. Emang halal haramnya Anda tahu? Hah? Apa Anda tahu kalau itu uang hasil korupsi? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Hah? Tahu nggak kalau itu uang hasil korupsi? Udah yakin banget kalau misalkan itu uang halal. Kalau misalkan itu uang korupsi dari mafia-mafia konglomerat besar, saya berani ngomong karena sudah banyak, ya. Mafia-mafia konglomerat banyak yang korupsi belum ketangkep aja, ya. Jadi jangan yakin, ya. Pasti uangnya dari hasil kerja yang halal. Yakin banget. Hah? Belum tentu, ya, belum tentu. Yang tahu orang itu hasilnya kerjanya itu halal atau haram, yang di atas, ya, cuman dia yang tahu, ya. Jadi tanya lagi, Anda nggak ngerayain, tapi Anda ngantri buat Imlek, ngucapin, abis terima angpau, bilang terima kasih, apa itu namanya? Apa namanya? Gak lain kalau. Ya sama aja lah, dia ikut ngerayain gitu. Ini Pak Permadi Arya ya, Permadi Arya di Instagramnya dia pernah ungkap hal seperti ini. Dia kasih video apa ya, kayak dia membuat suatu animasi gitu loh di video. Kalau seandainya nanti di saat Natal mereka pada nggak mau, tapi di saat Imlek karena ada angpau, oh mereka mau karena uangnya halal. Tapi ini bukan dari saya loh, pendapat saya ini pendapat tadi ibu ini ya, Ibu Amanda Ruth ini yang Murtadin ini, kemudian dia juga dari Pak Permadi aktivis juga. Oke, kita next, ini video paling terakhir kayaknya. Kak mau bertanya bagaimana cara agar bisa nikah walaupun beda agama? Kak mau menjawab nih ya. Shalom, aku coba jawab ya. Tidak ada cara. Kalau di agama-agama lain aku nggak berani komen karena aku tidak punya pengetahuan yang cukup mumpuni dalam hal itu. Tapi kalau di agama Kristen sendiri, ya firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencari pasangan yang sepadan dan seimbang. Artinya automatically yang seiman dan sefrekuensi ya. Karena kita harus cari pasangan yang mampu gitu untuk bisa menjadi pasangan yang memperlengkapi dan seimbang gitu ya, mengimbangi kita. Bagaimana caranya bisa hidup seimbang kalau kita punya dua keyakinan yang berbeda yang mungkin saja gitu ya. Kita sendiri belum bisa menerima atau mungkin kita sendiri belum tahu banyak gitu tentang keyakinan yang di luar apa yang menjadi keyakinan kita selama ini. Jadi kalau kamu tanya secara Kristen, aku nggak punya jawabannya, ya. Tapi aku cuma mau bilang gini, untuk mempelajari firman Tuhan saja ya, kita sebagai pengikut Kristus itu butuh waktu yang cukup panjang, bahkan seumur hidup kita belajar. Apalagi kita mau pelajari lagi agama lain gitu. Gini, kalau kamu nikah sama orang yang beda agama dengan agamamu, artinya kamu juga harus mempelajari agama lain tersebut gitu untuk kamu bisa mengerti dan menghargai, bener nggak? Nah, jadi bagaimana? Udah siap belum ke arah sana gitu? Sedangkan itu sangat-sangat menguras waktu dan juga
dibutuhkan wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, hati juga yang luas gitu ya, untuk saling menghargai perbedaan tersebut. Nah, oke, kira-kira itu yang aku bisa jawab. Semangat terus. Dan kalau masih punya kesempatan untuk mencari yang seiman, carilah yang seiman. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Gini aja deh, nggak usah nikah beda agama. Walaupun memang betul ada beberapa yang nikah beda agama, tapi justru itu juga menjadi sarana untuk membawa pasangannya itu ke agama Kristen contohnya. Tapi itu bukan menjadi ajaran yang mutlak bahwa boleh, bukan. Memang dalam Alkitab ya terang dan gelap itu ya tidak boleh bersatu. Jadi mending nggak usah. Ya beda lain cerita kalau memang ada yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Baik teman-teman, demikian aja video kali ini. Kiranya kalian suka video-video yang telah kita reaction. Kalau kalian suka silakan like, berikan subscribe juga channel ini, nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan silakan kalian berikan rekomendasi kalian, tag akun TikTok saya di Yata Official untuk kita bisa reaction lagi pada video-video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.